Dan kemarin buat yang bilang tuh, buat cewek-cewek yang bilang, Tuhan sisain satu laki-laki yang seperti ini, itu kan udah disisain tuh, udah dibuang tuh sama si perempuan. Deh, lo ambil deh tuh, lo ambil, lo urus, lo cari tuh 500 juta. Jadi kalau lagi ngambek, lo udah bisa transfer lagi. Hola netizen yang tercinta, Teuku Ryan yang selama ini diam atas perceraiannya dengan Ria Ricis akhirnya angkat bicara. Ryan membuat pernyataan panjang di channel YouTube-nya. Mengawali klarifikasi, Teuku Ryan mengaku kecewa dan sedih atas putusan perceraian. Namun karena ini sudah dibacakan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ia pun mencoba menerima dengan ikhlas. Seiring dengan perceraian tersebut, Teuku Ryan tidak menyangka surat putusan beserta isinya tersebar di media sosial. Karena dianggap menyudutkan, Teuku Ryan berniat meluruskan segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun, Teuku Ryan mengingatkan, klarifikasi ini bukan untuk menyudutkan mantan istrinya Ria Ricis. Dalam klarifikasinya, Teuku Ryan menjawab beberapa poin yang viral di media sosial, seperti salah satunya soal lelaki yang menumpang hidup ke istrinya. Pembelaan diri Teuku Ryan berlanjut perihal es susu kurma yang menjadi awal mula masalah. Katanya, sang ibu mengatakan dengan lemah lembut, namun karena Ria Ricis sedang hamil, mungkin saja ia sensitif dalam hal penerimaan. Klarifikasi lain soal Teuku Ryan yang disebut pergi dari rumah. Ia meluruskan, saya dibilang meninggalkan rumah, saya diusir. Ya, begitulah kata Teuku Ryan. Tak terkecuali pula perdebatan soal uang 500 juta rupiah yang diberikan Ria Ricis kepada dirinya melalui Dr. Cindy, kakak Ria Ricis. Klarifikasi kemudian ditutup dengan tindakan Teuku Ryan yang mencopot cincin pernikahan dengan Ria Ricis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya masalah lepas cincin ini tidak perlu divideokan ya, cukup personal aja. Lagian juga udah selesai. Gua nggak pengen banyak berkomentar tentang masalahnya dia ya. Di sini gue cuma pengen kasih nasihat kepada kalian ya. Setelah kalian sudah menikah, sudah berumah tangga, tolong banget jangan biarkan orang tua kalian campur tangan ya dalam masalah rumah tangga kalian. Karena ya dari hal yang nggak sensitif pun bisa sensitif kalau orang tua udah campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Simple, contohnya kayak gini, mertua datang ke rumah, lihat rumah kita kotor dikit berdebu, pasti dia berkomentar, loh itu kok nggak disapu, itu kan kotor banget. Nah, kata-kata itu memang biasa, tapi itu sensitif banget gitu loh buat menantu. Soal perceraian ini kan banyak sebabnya ya. Salah satunya yaitu orang tua suka ikut campur tentang masalah rumah tangga anaknya. Itu salah satu sebabnya. Sedih banget mendengarkan berita ini ya. Mereka akhirnya bercerai, dan walaupun sebenarnya kita berharap mereka tidak bercerai, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, untuk teman-teman netizen dimanapun kalian berada, stop, berhenti untuk menghujat Teuku Ryan ataupun Ria Ricis. Jangan jadi hakim atas hidup mereka. Jangan sok tahu tentang kehidupan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang mereka hadapi. Setiap orang punya masalah dan juga struggling yang berbeda-beda. Jangan sok tahu, jangan jadi tuan atas hidup orang lain. Mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk mereka. Untuk Murian dan juga Ria Ricis, meskipun kalian tidak kenal saya hanya berharap yang terbaik buat kalian. Dan untuk para netizen, lebih baik Anda mendoakan yang terbaik untuk kedua orang ini ya, baik itu Teuku Ryan maupun Ria Ricis. Tuhan memberkati semuanya. Dari Ria Ricis kita belajar. Netizen pada rajin-rajin banget sih belajar dari kehidupan orang. Ya mending kalau misalkan belajarnya bener. Ini malah nyalahin salah satu pihak. Yang namanya rumah tangga terus cerai, udah pasti yang salah dua-duanya, nggak mungkin cuma salah satu doang. Tiap masalah yang diutarain penggugat itu pasti ada sebabnya. Yang kalau diusut tuh bakal nggak ada ujungnya. Satu sama lain pasti saling nyalahin. Yang harus jadiin pembelajaran itu bukan lakinya no harus begini, perempuannya tuh nggak boleh begitu. Bukan. Mana bisa kita suruh orang berubah dalam hitungan hari setelah menikah ya kan? Sedangkan dia tuh udah punya karakter sendiri selama bertahun-tahun sebelum dia nikah. Kagak bisa. Itulah kenapa Allah nyuruh kita nih nikah sama orang yang tepat. Bukan cuma baik, elah yang baik mau banyak. Cuma kalau agak tepat ya percuma. Karena kriteria baik buat manusia itu berubah-ubah ya kan. Pas lagi pacaran kriteria baik lu cuma sekedar ramah, ganteng, terus bisa antar jemput sana sini. Pas udah nikah berubah lagi, kudu yang gak patriarki,
Terus pas udah punya anak berubah lagi, kudu yang bisa ikut ngomong anak. Gitu aja terus sampai lu punya cucu. Tapi ketika lu milih pasangan karena Allah, bukan cuma karena kata hati lu, maka gimana pun bentukannya dia lu bakalan terima. Ketika rumah tangga lu langgeng, lu bakal bersyukur. Ataupun ketika ternyata rumah tangga lu harus pisah nih, lu akan lapang dada karena lu yakin Allah bakal ngasih jalan yang lebih baik setelah itu, ya kan? Beda halnya kalau lu pas nikah udah berekspektasi, wah dia bakal jadi laki, the best husband ever nih. Giliran udah ditampar kenyataan, nangis darah, ya kan? Apa? Ria memberikan duit 450 juta kepada suaminya yang mau kondong. Oh my god. No, tidak. Jadi guys, si Ria itu, nanti kita kalau ketemu gosip-gosip Ria ya, kan kita 5 menit nih rumahnya, itu jaraknya dekat loh rumah Ria dari sini guys, jalan kaki. Jadi guys, Ria, aku terharu. Jadi guys, itu sebenarnya bukan duit hasil kerja keras, tapi si Ria pura-pura supaya suaminya itu harmonis lagi, tidak cuek-cuekan. Dikasihlah 450 juta, 600 juta ya, 500 via orang lain. Padahal supaya usaha dia itu berusaha untuk supaya damai. Itulah guys. Makanya kalau kalian punya suami jiwanya agak susah guys. Dia nggak suka war-werwor. Enggak, orang begitu tuh nggak suka war-werwor guys. Orang begitu tuh sukanya ya laki, atau kalaupun dia sama perempuan itu bisa tapi agak memaksakan. Cause of he wanna show to everyone that I'm normal gitu. Tapi kan kasihan perempuan begitu loh. Aduh, kalian rakyat jelita ya. Kalian nggak perlu bilang, iya dia dekat sama war-werwor. Nah, terus dia ke embassy. Terus iya dia temenan circle-nya begini. Nggak perlu, aku nggak perlu lihat gesturnya aja. Lihat matanya, senyumnya, bibirnya, ekspresi. Aku udah tahu kalau dia itu BI. Bukan BL, BI tuh. Terus kayak rakyat jelita, lu tukang gibah, bukan rakyat jelita juga. Kelasnya gue gibahin orang, bukan asisten juga, ya. Nggak level coy. Gue kalau gibahin orang harus level gue atau di atas gue. Tapi buat lakinya si Ria ini masih di bawah gue sih. Di bawah gue lah, aku tahu duitnya berapa guys. Aduh, aku tahu di dunia begitu itu honornya kapan cair, telat, potongannya berapa, pengeluarannya lebih besar. Aku tahu, lebih banyak lagi duitku. Apalagi aku di Jakarta hidup mewah udah hampir 12 tahun. Lebih jelas lagi gaji TKI di Dubai, Abu Dhabi, Timur Tengah, lebih jelas lagi karena pengeluaran kecil, gajinya besar. Kalau di dunia begitu kan pengeluaran lebih besar daripada gaji. Kemarin aja aku meeting sama orangnya Amanda yang kalian tahu lah. Dia aja tahu kalau lakinya begitu. Jujur, me personally kaget banget ada 87 gugatan halaman gitu. Aduh, itu banyak banget. Yang gue paling gak nyangka adalah balikin mood aja 500 juta. Beda banget sama gue. Balikin mood gue 100 ribu gue udah bahagia. Ini 500 juta. Yang tadinya diem, ketus dan lain-lain, begitu ditransfer cetung 500 juta. Langsung baik. Bener-bener no money, no honey. Tapi gue akuin gue salut banget sama si pihak perempuan yang masih sabar banget. Dia benar-benar sesabar itu. Dan kemarin buat yang bilang tuh, buat cewek-cewek yang bilang Tuhan sisain satu laki-laki yang seperti ini, itu kan udah disisain tuh, udah dibuang tuh sama si perempuan. Deh, lo ambil deh tuh, lo ambil, lo urus, lo cari itu 500 juta. Jadi kalau yang ngambek lo udah bisa transfer lagi. Buat yang kemarin bilang sisain itu udah dibuang. Dah, ambil sekarang, ambil nggak? Ambil. Gue salut banget sama si pihak perempuan yang dia bener-bener sabar. Terus buat kemarin yang bilang carilah laki-laki yang meratukan ibunya maka ia akan meratukan istrinya. Bohong. Justru yang gue denger adalah jangan pernah menikahi pria yang terlalu mencintai ibunya. Karena ketika dia ada masalah, dia akan lari ke ibunya. Padahal dia nikah sama orang lain, bukan nikah sama ibunya. Gue ngomong kayak gini karena
Kakak gue juga menikah dengan pria yang terlalu mencintai ibunya. Jadi dia dikit-dikit masih dengerin ibunya, dikit-dikit masih terprovokasi sama ibunya gitu. Bukan berarti nggak boleh dengerin ibunya, nggak, bukan itu. Tapi kalau udah nikah, lu tetap harus prioritasin istri lo, bukan ibu lo, ngerti? Terus katanya, dari melahirkan sampai anak umur berapa bulan atau berapa tahun gitu, si istri nggak pernah ditanya kondisinya sama suami. Ya namanya ibu baru melahirkan, itu tuh butuh perhatian yang lebih gitu loh. Semakin sering lu memberi perhatian, semakin cepat juga si ibu itu pulih. Ini nggak pernah ditanya. Emang kenapa sih timbang nanya, sayang kamu gimana keadaannya? Tinggal nanya gitu susah, harus gue transfer dulu, harus ditransfer. Terus katanya pas si cewek mau cerita, mengungkapkan kesehariannya, mengungkapkan hal-hal yang emang mungkin bisa dikomunikasikan gitu kan, namanya pasangan itu kan teman hidup, teman sharing, teman cerita. Si cowok malah ngomong gini katanya, mau ngomong apa, kan udah tiap hari bareng-bareng. Iya tiap hari bareng-bareng itu kan, iya tetap harus ada yang diceritain. Kalau lu keluar, kalau lu kerja gitu kan harus ada yang diceritain. Kocak, tinggal dengerin doang aja repot. Terus buat lo semua yang bilang masih bisa dikomunikasikan, coba lu ada di posisi tersebut, habis itu lu rasain, jangan ngeluh. Awas lo sampai ngeluh. Masih bisa dikomunikasikan, tingkat kemampuan kesabaran orang dan itunya orang tuh beda-beda. Jadi udah, lu gak usah kebanyakan adu nasib. Masih bisa dikomunikasikan, lu aja lo sono lu komunikasiin.